Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5086. Ada ketertarikan timbal balik yang kuat antara cincin ini dan energi spiritual. Namun anehnya energi spiritual tidak mengalami transformasi nyata setelah memasukinya. Yang membuat Charlie sangat terkejut. Menurut hukum kekekalan energi, energi adalah jenis keberadaan yang tidak bisa muncul dari udara tipis atau menghilang dari udara tipis. Ini seperti meletakkan sepanci air panas di luar ruangan, bahkan jika akhirnya mendingin. Panas tidak hilang dari udara tipis tetapi dilepaskan ke alam melalui udara dan benda-benda lainnya. Hanya saja panas baskom berisi air sedikit tidak berarti bagi seluruh alam. Tapi tidak peduli seberapa kecil itu nyata. Namun, energi spiritual yang dimasukkan Charlie ke dalam ring satu demi satu menghilang. Seperti batu yang tenggelam ke laut, dia tidak menerima tanggapan. Dia merasa semakin aneh. Menurutnya, prinsip senjata ajaib setara dengan alat listrik. Kecuali bahwa senjata ajaib perlu didorong oleh aura. Dan alat listrik perlu digerakkan oleh listrik. Ketika listrik dikirim ke pemanas air, itu akan diubah menjadi energi panas. Ketika listrik dikirim ke motor, itu akan diubah menjadi energi kinetik. Ketika listrik dikirim ke bola lampu, itu akan diubah menjadi energi cahaya. Ketika listrik dikirim ke perangkat elektrolisis, itu akan diubah menjadi energi kimia. Ini seperti mengirim aura ke komando guntur, yang dapat diubah menjadi guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Dan mengangkut aura ke bilah penusuk jiwa, yang dapat diubah menjadi bilah yang tidak bisa dihancurkan. Tapi cincin ini menelan begitu banyak auranya sendiri, tetapi hanya mengubah senandung. Sebuah cincin, membuat suara yang mirip dengan suara pedang, juga sangat aneh. Fenomena semacam ini aneh seolah-olah kipas listrik dihidupkan. Bila kipas listrik tidak berputar, dan tidak ada angin yang dihasilkan. Tapi itu membuat suara tiupan dari udara tipis, yang tidak bisa dijelaskan. Sementara Charlie bertanya-tanya, seperti penjudi bermata merah yang terus melempar chip ke meja permainan. Dia terus mengirimkan energi spiritual ke dalam ring. Sampai setengah dari energi spiritual dalam tubuh terkuras. Dia masih tidak bisa mendapatkan umpan balik selain reputasi Om. Dia sedikit kesal. Sebelum mencapai tujuan, dia hanya mengeluarkan pil kultivasi. Menjepitnya dengan cincin di ujung jarinya, dan kemudian menggertakkan giginya. Secara paksa mengangkut hampir 90% energi spiritual di tubuhnya ke dalam ring. Dia merasa bahwa dia telah memasukkan sebagian besar energi spiritual ke dalamnya. Dan hantu ini harus memberinya sedikit umpan balik yang berbeda. Tapi yang tidak dia duga adalah cincin itu masih seperti lubang hitam energi spiritual. Setelah menelan begitu banyak energi spiritualnya, masih belum ada perubahan. Charlie tidak berdaya untuk menebus kekurangan energi spiritual di tubuhnya. Dia hanya bisa melempar pil kultivasi ke dalam mulutnya. Ketika energi spiritual yang melonjak menyebar dengan cepat, dia menyilangkan energi setengah spiritual ke dalam ring lagi. Tapi hasilnya masih sangat mengecewakan baginya. Pada saat tertentu, dia tidak sabar untuk segera mengeluarkan pil budidaya lain dan bertarung sampai akhir dengan cincin lubang ini. Tapi akal akhirnya menang atas dorongan hatinya. Pil kultivasi sangat berharga, dan tidak perlu meletakkannya satu demi satu untuk cincin yang begitu menyedihkan. Dalam situasi ini, itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Jadi, dia hanya bisa memasukkan cincin itu kembali ke sakunya dengan marah. Meskipun dia tidak tahu keajaiban cincin ini. Itu secara tidak sadar memberitahunya bahwa itu jelas tidak sederhana. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang bahkan Tuan Misterius tidak sabar untuk mendapatkannya. Dan bahkan orang-orang tingkat tinggi seperti itu berpikir untuk mendapatkan benda ini. Ini membuktikan bahwa benda ini pasti memiliki semacam nilai yang belum dia ketahui. Bab 5087. Oleh karena itu, cincin ini harus dijaga dengan baik, dan semoga bermanfaat di masa depan. Terlebih lagi, benda ini telah menelan lebih dari satu energi spiritual pil kultivasi. Dengan investasi yang begitu besar, dia harus menemukan peluang untuk mengeluarkannya bahkan keuntungan. Sambil menyimpan cincin itu, Charlie terus mengemudi. Dan dia juga diam-diam meninjau apa yang terjadi hari ini di dalam hatinya. Tidak ada yang istimewa dari 8 penjaga kavaleri. Tapi gadis bernama Maria Lynn selalu memberinya rasa misteri yang samar. Meskipun dia menggunakan petunjuk psikologis tentang dia. Dan tidak ada celah dalam apa yang dia katakan, Charlie masih merasa ada yang tidak beres. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak tahu apa yang salah.
Pada saat ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Itu meja di depan Maria saat itu. Di atas meja, ada 9 koin tembaga. Dan 9 koin tembaga tampaknya merupakan gambar ramalan yang rumit. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba memikirkan isi kitab perubahan, gosip, dan ramalan di 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Di antara mereka, di 6 Yaubagua, ada metode menggunakan 3 koin tembaga untuk ramalan. Oleh karena itu, Charlie dapat memahami 3 koin tembaga, tetapi dia tidak dapat memahami 9 koin. Lagi pula, ini bahkan tidak dicatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lai Qinghua, seorang fisikawan geomantik jauh di Amerika Serikat. Lai Qinghua adalah yang terkuat dalam kitab perubahan di antara kenalan Charlie. Jadi Charlie bermaksud bertanya kepadanya tentang jumlah cara untuk memahami 9 koin tembaga. Segera, telepon itu terhubung. Karena jet lag, Lai Qinghua yang berada di Los Angeles baru saja selesai makan malam. Setelah menerima telepon Charlie, dia berkata dengan sangat bersemangat dan hormat, "Tuan Wade." Charlie berkata dengan sopan, "Mr. Lai, aku memberanikan diri untuk menyela, ada yang ingin aku tanyakan padamu." Lai Qinghua buru-buru berkata, "Tuan Muda Wade, sama sekali tidak pantas untuk meminta nasihat. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kapan saja." Charlie tidak lagi sopan, dan langsung ke topik. "Tn Lai, kamu telah meramal dan meramal selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda melihat seseorang menggunakan 9 koin tembaga untuk meramal?" 9 koin tembaga? Lai Qinghua berseru, jika itu adalah 6 baris gosip bahkan jika itu adalah 3 koin tembaga. Ini berisi banyak informasi. Jika Anda ingin melihat heksagram dengan cepat dan akurat, Anda membutuhkan ingatan yang kuat dan bakat aritmatika mental. Jika Anda menggunakan 9 koin tembaga, maka setiap 3 koin tembaga adalah satu grup. Ini adalah 3 grup heksagram. Dan masing-masing dari 3 kelompok heksagram adalah satu kesatuan, dan dapat membentuk heksagram yang lebih dalam dan lebih rinci. Jadi, jika Anda menggunakan 9 koin tembaga, itu akan dibagi menjadi 4 menggabungkan heksagram untuk menghitung heksagram. Jumlah perhitungan ini setara dengan meningkatkan kesulitan menebak kata sandi 2 digit menjadi 12 digit. Teknik ini berada di puncak gosip I Ching, dan memiliki nama panggilan yang disebut Jian Shen Gua. Artinya, mereka yang bisa menghitung heksagram semacam ini memiliki pemahaman yang sangat baik tentang gosip I Ching. Omong-omong, Lai Qinghua menghela nafas lagi. Namun, heksagram Jinshen telah hilang. Dan saya mendengarnya dari kakek saya ketika saya masih muda, tetapi saya belum pernah melihat orang yang benar-benar bisa melakukannya. Charlie bertanya-tanya, tapi aku pernah melihat orang membuat heksagram dengan 9 koin tembaga. Dan heksagramnya terlihat berbeda. Ini tidak seperti membuangnya sesuka hati. Apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Ini, Lai Qinghua berkata, saya belum melihat heksagram yang Anda sebutkan. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan. Tapi dilihat dari pengalaman di bawah, itu memang tidak mungkin, dan kemungkinan kebetulan lebih tinggi. Charlie merasa semakin aneh ketika mendengar ini. Bahwa Maria, cincin yang dia berikan, dan heksagram yang dia berpose semuanya tanpa sedikit tidak pada tempatnya. Tapi jika menurut Lai Qinghua, sebagai seorang gadis, seharusnya tidak mungkin baginya untuk memahami isi dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Yang bahkan tidak tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Aku tidak tahu dari mana Maria dan orang tua serta kakeknya berasal. Jika ada kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan, aku harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Dia berkata kepada Lai Qinghua, "Terima kasih, Tuan Lai. Saya akan memikirkannya sendiri." Bab 5088. Ketika Charlie tiba di istana, langit semakin cerah. Bandara Bergen juga memulai hari sibuknya sendiri. Baik itu penumpang maupun kargo, semua pekerjaan berlangsung dengan tertib. Dan tidak ada yang menyadari bahwa 8 rekan mereka meninggal di bandara ini. Kedelapan bongkar muat tersebut awalnya bekerja pada shift malam, dan mereka bekerja 1 hari libur dan 1 hari kerja. Mereka bekerja dari kemarin sampai dini hari tadi. Dan mereka akan beristirahat sampai besok sore untuk kembali bekerja. Jadi mereka tidak akan melihat 8 orang ini di sini,
dan tidak ada yang akan menunjukkan kecurigaan. Adapun anggota keluarga dari 8 orang ini. Kedelapan orang ini sudah menyapa mereka ketika mereka masih hidup. Mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa barang untuk diambil dan akan pulang nanti, sehingga anggota keluarga tidak melihat adanya kelainan. Pada saat ini, di sebuah peternakan di pinggiran selatan Bergen, banyak mayat tergeletak di rumah dan sudah lama meninggal. Sebuah tanda digantung di luar gerbang pertanian dengan sebaris kata tertulis. Dalam bahasa Inggris di atasnya, ini adalah transaksi real estate. Tidak akan banyak orang yang melewati tempat seperti ini. Begitu seseorang lewat dan melihat tanda ini, mereka tidak lagi tertarik dengan pertanian ini. Jika organisasi misterius tidak lagi mengirim orang untuk mencari tahu, maka dimungkinkan untuk menunggu paparan di sini. Setidaknya sampai mayat membusuk parah dan baunya menyebar hingga ratusan meter. Tapi ini akan memakan waktu setidaknya 5-7 hari. Jadi, ini akan memberi Maria cukup waktu untuk melarikan diri dari Eropa Utara. 7 penjaga kavaleri, setelah malam berbintang, juga bergegas ke gunung tertinggi di Oslo setelah matahari terbit. Puncak tertinggi di Oslo tidak genap 500 meter di atas permukaan laut. Joseph berhasil mengumpulkan orang-orang ini dan menyembunyikan mereka untuk sementara di Oslo, menunggu instruksi Charlie selanjutnya. Adapun Charlie, setelah kembali ke istana, dia sangat tertekan. Lagi pula, dia memasukkan cultivation pill untuk cincin itu. Dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bahkan tidak mendengar satu suara pun, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar hanya mendengar beberapa suara. Meskipun dia bukan orang yang pelit, tapi cultivation pill sangat berharga. Jadi sangat sia-sia, semakin dia memikirkannya, semakin sakit. Untuk menunggu Charlie kembali, Helena begadang semalaman. Dia tidak bisa tidak memikirkan percakapan dengan neneknya di benaknya, dan pikirannya sangat bingung. Dia tahu bahwa dalam situasinya saat ini, hasil terbaik adalah hamil anak Charlie sesegera mungkin. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie tidak hanya menikah, tetapi juga memiliki banyak pelamar di sekitarnya, jadi dia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersedia melakukan sesuatu dengannya? Karena itu, setiap kali dia memikirkan hal ini, Helena ingin melepaskan ide yang tidak realistis ini beberapa kali. Namun, ketika dia memikirkan tentang situasi dirinya dan seluruh keluarga kerajaan saat ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Apalagi, Helena tahu betul bahwa neneknya tidak pernah terbuka dan jujur padanya sebelumnya. Nenek terus berkata bahwa jika dia tidak memiliki anak, dia mungkin akan pergi ke keluarga kerajaan Eropa lain untuk meminjam seorang raja atau ratu di masa depan. Tapi Helena tahu dalam hatinya bahwa begitu dia benar-benar tidak punya anak. Setelah dia meninggal, pemerintah Nordik dan orang-orang Nordik pasti akan mengundang sepupunya Olivia kembali untuk mewarisi garis keturunan. Jika Olivia memiliki anak, kemungkinan besar anak-anaknya akan menjadi raja atau ratu Nordik di masa depan. Dengan begitu, tahta kembali berada di tangan Olivia dan keturunannya. Ini jelas sesuatu yang Helena lebih suka mati daripada melihatnya. Dengan bantuan Charlie, dia akhirnya mendapatkan kursi ratu dari Olivia. Jika tahta akan diambil kembali oleh keturunan Olivia setelah kematiannya, dia lebih suka membiarkan seluruh keluarga kerajaan Nordik benar-benar mundur dari panggung sejarah. Pikiran kacau dan kenyataan yang kusut membuat Helena kelelahan fisik dan mental. Dia bahkan menyesal kembali dari Tiongkok, dan menyesal mengambil tahta ratu. Jika dia memilih untuk tinggal di Cina, dia mungkin lebih dekat dengan Charlie. Dan dia tidak perlu khawatir tentang keluarga kerajaan. Ketika dia bukan ratu, dia sebenarnya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Charlie. Dia telah lama menyadari bahwa bukan kursi ratu yang dia tempati. Apa yang benar-benar melekat padanya adalah Charlie berdiri di depannya. Perasaan pedang itu membuka jalan untuk dirinya sendiri. Saat itu, dia mendengar suara mesin dari jauh. Dia dengan cepat bangkit dan pergi ke jendela, dan ketika dia melihat mobil yang dikendarai oleh Charlie kembali ke istana, dia bergegas keluar pintu dan berjalan ke bawah dengan cepat. Ketika dia tiba di lantai bawah, Charlie baru saja menghentikan mobilnya. Melihat Charlie keluar dari mobil, Helena buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "T.N. Wade, kenapa kamu keluar begitu lama? Aku sangat khawatir." Charlie berkata dengan sedikit senyum, "Ini sedikit lebih rumit dari yang saya kira, tapi untungnya itu diselesaikan dengan lancar." Helena menghela nafas lega dan dengan cepat bertanya, "T.N. Wade, kamu sudah lama tidak makan, pasti kamu lapar? Aku akan membiarkan Koki menyiapkan sarapan untukmu." Charlie menggeleng lelah,
dan berkata dengan santai. Aku sedang tidak nafsu makan, jadi tolong atur kamar untukku dan biarkan aku tidur dulu. Bab 5089. Padahal, bagi Charlie, tidur sudah lama menjadi pilihan. Bahkan jika dia tidak tidur sepanjang waktu, tubuhnya tidak merasa lelah. Namun, barusan dia menuangkan banyak energi spiritual ke dalam ring. Dan bahkan jika dia makan pil kultivasi, dia tidak bisa mengisinya sepenuhnya. Konsumsi energi spiritual yang begitu cepat benar-benar membuat tubuhnya merasa sedikit lelah. Melihat wajah lelah Charlie, Helena dengan cepat berkata, "Tuan Wade, tolong ikut aku." Karena istana dalam keadaan rusak, hanya ada beberapa kamar yang tersedia untuk ditempati setiap saat. Dia membawanya ke kamar tidurnya di istana ini. Ketika Charlie pertama kali tiba di sini, dia tidak tahu struktur internal dan distribusi istana ini. Dan karena kelelahan fisiknya yang langka, dia mengikuti Helena ke kamar tidur. Ini adalah kamar tidur terbesar di istana. Lebih tepatnya, itu harus suite besar. Mendorong pintu masuk, itu adalah ruang pertemuan dengan gaya Nordik dan cita rasa antik. Setiap rabot, ornamen, bahkan lantai, dan lampu gantung di sini memiliki sejarah setidaknya lebih dari 100 tahun. Meskipun keindahan klasik Eropa Utara sangat artistik. Tapi toh sudah tua dan kurang terawat, dan kamarnya bau apek yang sulit dihilangkan. Helena tinggal di suite ini selama setengah malam, dan sudah terbiasa dengan baunya. Tapi setelah keluar dan kembali, baunya menjadi sangat jelas lagi. Dia tidak bisa membantu sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf Pak Wade, ada bau apek di kamar." Selain usia, mungkin juga terkait dengan cuaca hujan di Bergen. Charlie tersenyum santai, "Tidak apa-apa, itu sudah bagus." Helena membungkuk sedikit, menunjuk ke kamar tidur di dalam, dan berkata kepadanya, "T.N. Wade, kamar tidur ada di dalam, kamu bisa istirahat sebentar." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya akan mengambil waktu sejenak dan memikirkan sesuatu. Jika saya tidak bangun sebelum tengah hari, tolong minta seseorang untuk membangunkan saya." "Oke." Helena mengangguk dengan hormat dan setuju, lalu sedikit mengerucutkan bibirnya. Dan berkata kepadanya, "Tuan Wade, aku akan membantumu merapikan tempat tidur." Tempat tidur di kamar ini belum dirapikan, dan agak berantakan. Charlie sedikit terkejut, dan dia tidak punya waktu. Ditanya, Helena buru-buru melangkah ke kamar tidur dulu. Charlie mengikutinya ke kamar tidur, hanya untuk menemukan bahwa di tempat tidur besar, selimut telah diangkat setengah, dan kasurnya sedikit kusut. Jelas menunjukkan bahwa seseorang telah tidur di dalamnya. Apalagi ada aroma samar di ruangan ini, persis sama dengan parfum di Helena. Ini membuatnya tidak dapat bertanya padanya, "Apakah ini kamar tidurmu?" Helena tersipu malu, dan berkata dengan ragu, "Maaf Pak Wade, sebagian besar kamar di sini sudah berdebu terlalu lama. Tidak cocok untuk menjamu tamu, hanya kamar ini yang masuk akal. Jadi kamu harus istirahat di sini. Tolong jangan keberatan." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak keberatan, hanya saja aku tidur di sini." "Bukankah itu berarti merpati menempati sarang murai, dan itu juga akan mempengaruhi istirahatmu?" Tidak. Helena melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Aku sudah bangun, kamu bisa istirahat, aku akan duduk di sofa di luar sebentar." Ketika Charlie mendengar itu, dia tidak memaksa lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang seperti Helena, yang menarik perhatian seluruh dunia dan dicari oleh semua bangsawan, seperti pelayan pribadi, bersedia membersihkan tempat tidurnya untuk Charlie. Dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan sebagai seorang ratu. Dia hanya tahu bahwa di hadapan Charlie, dia bisa meletakkan semua kebanggaan dan pengekangan seorang permaisuri dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Bab 5090. Terlebih lagi, saat ini, ketika Helena mengira Charlie akan tidur di tempat tidur yang baru saja dia tiduri, hatinya yang gelisah senang sekaligus malu. Setelah Helena membantu Charlie membersihkan tempat tidur, dia berkata dengan hormat, "T.N. Wade, tolong istirahat dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu saya kapan saja." "Oke, terima kasih." Charlie tersenyum setelah mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia melihat dia keluar dari ruangan. Setelah itu, dia mandi di kamar mandi di kamar.
melepas pakaiannya dengan lelah, dan meletakkannya dengan rapi di bangku di ujung tempat tidur. Kecuali pakaian dalamnya, dia hanya memegang cincin itu di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia berbaring di tempat tidur yang masih hangat dan harum. Berpikir bahwa suhu dan keharuman tubuh ini semuanya berasal dari Helena yang anggun dan mengharukan. Charlie tidak bisa menahan perasaan aneh pada saat tertentu. Namun, ketika dia memikirkan cincin menyedihkan di tangannya lagi, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia meletakkan cincin itu di ujung jarinya dan terus memutarnya. Ragu lagi dan lagi, tapi masih tidak bisa membantu menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Hasilnya, masih sama seperti biasanya, hanya saja cincin itu mengeluarkan suara mendengung. Seolah memberitahunya bahwa hatinya telah diterima, dan tidak ada indikasi lain. Charlie sedikit kesal lagi. Apakah Anda menipu diri sendiri dengan cincin? Bagaimana mungkin hal mengerikan ini tidak tahu malu seperti piring penyembelihan yang menipu di internet? Dan judi online yang menipu? Bagaimana bisa ada orang seperti itu yang terus bertanya? Tapi begitu pelit sehingga tidak memberikan imbalan apapun? Bahkan mereka yang menyembelih babi yang berbaring di sebelah tongkat listrik di Myanmar Utara sambil gemetaran dan berpura-pura cantik. Atau penipu generasi kedua yang kaya di internet dengan jari mereka. Setidaknya ketika mereka menipu demi uang, mereka akan sangat memperhatikan target mereka dan meminta bantuan. Sebaliknya, etika profesional cincin ini tidak sebaik penipu. Namun, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah cara saya membuka cincin itu salah? Memikirkan hal ini, dia segera memasangkan cincin di jari tengah kirinya. Dan kemudian menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Ingin melihat apakah benda ini harus dikenakan di jari untuk memicunya. Namun, meski dia telah memasangkan cincin di jarinya, cincin itu tetap tak tahu malu seperti dulu. Melihat banyak energi spiritual diambil lagi, Charlie benar-benar kesal. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah memasukkan begitu banyak energi spiritual ke dalamnya, sungguh memalukan untuk menyerah begitu saja. Lagi pula, yang dia hadapi adalah sebuah cincin, bukan jenis kamar online yang tidak pernah puas. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan terus menghibur dirinya sendiri. Mungkin jari yang saya kenakan salah? Ayo coba lagi dengan jari lain. Karena cincin itu tidak muat di ibu jarinya, Charlie memasangnya di 8 jari lainnya. Mencoba semuanya lagi. Setelah ujian, mentalitas kemarahan seluruh orang benar-benar runtuh. Hantu ini benar-benar seperti pembunuh babi itu, makan tanpa meludah tulang. Tujuan dari pembunuh babi adalah untuk menghabiskan setiap sen dari uang korban. Dan tujuan dari cincin ini mungkin untuk menguras setiap sen dari energi spiritualnya. Pada titik ini, hati Charlie tercengang. Saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya telah dikonsumsi lebih dari 90% lagi. Seluruh orang sangat lelah, dan hatinya sangat dekaden. Dia seperti penjudi yang sadar. Setelah bangun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak dalam penipuan ini. Pada saat ini, Charlie ingin meminum pil kultivasi lainnya. Tapi kemudian dia memikirkannya jika dia meminum pil kultivasi lagi. Apa bedanya dengan para korban yang jatuh ke dalam penipuan? Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghentikan kerugian Anda tepat waktu, dan tidak memiliki ilusi tentang cincin ini. Memikirkan hal ini, Charlie yang kelelahan melepas cincin itu, memegangnya di tangannya. Dan tidak lagi menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Maria Lynn itu. Dia merasa bahwa gadis ini tampak sangat sulit. Belum lagi apakah ada rahasia yang tidak diketahui di cincin ini. Fakta bahwa dia dapat memutuskan untuk memberikan cincin ini kepadanya dalam sekejap. Itu cukup untuk melihat bahwa keberaniannya dalam melakukan sesuatu sangat biasa.